kedua. Karena acara kita akan terus bergulir dengan acara yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu acara Indonesia di acara silaturahmi dan dakwah Aliansi Tionghoa Indonesia. Kami persilakan kesediaan dari calon presiden kita yang sangat luar biasa, Bapak, untuk bisa memberikan tanda tangan kepada kepala partai kita pada malam hari ini. Bangsa memiliki kekuatan mistis serta magis yang dapat mengusir roh atau spirit jahat serta membawa keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian. Dengan harapan bersama Prabowo Gibran sanggup dalam menuju Indonesia Emas 2045 sukses luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto atas kesediaannya untuk memberikan tanda tangan di kepala barongsai kita pada hari ini. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu mudah-mudahan kami persilakan agar duduk dulu dan mari kita nikmati bersama-sama acara pada malam berbahagia ini. Dan inilah atraksi barongsai yang dipersembahkan oleh Hong Hamong. Deklarasi Aliansi Tionghoa Indonesia untuk Pilpres 2024. Aliansi Tionghoa Indonesia merupakan wadah perkumpulan yang mempersatukan komunitas Tionghoa dari seluruh Indonesia, telah mantap dan sungguh-sungguh mengambil peran serta sikap yang akan dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut. 1. Bapak Prabowo Subianto yang memiliki aliran darah dan napas yang sama sebagai bagian asli Indonesia dari warga Tionghoa, memiliki rekam jejak panjang dalam kepemimpinan dan pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kami Aliansi Tionghoa Indonesia melihat Bapak Prabowo Subianto sebagai simbol juga tauladan persatuan dan kebinekaan terkini di negeri ini, terbukti dengan jiwa yang begitu besar berkenan menghentikan polarisasi dan berrekonsiliasi dengan Presiden Jokowi demi kerukunan dan kemajuan Indonesia. 3. Kami meyakini Bapak Prabowo Subianto memiliki visi dan arah yang sama dengan Aliansi Tionghoa Indonesia dengan mengajak saudara Gibran Rakabuming Raka, seorang anak muda yang berprestasi dan berdedikasi sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. 4. Pasangan Prabowo Gibran merupakan pasangan ideal yang dibutuhkan Indonesia saat ini
dalam menghadapi tantangan dan ancaman di dalam maupun dunia internasional. 5. Kami Aliansi Tionghoa Indonesia dengan ini menyatakan dukungan dan komitmen perjuangan bersama Prabowo Gibran untuk menang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia satu putaran menuju Indonesia Emas 2045. Jakarta 19 Desember 2023 atas nama Aliansi Tionghoa Indonesia tertanda pada saat ini juga. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon yang terhormat kesediaan Bapak Prabowo Subianto untuk dapat memakaikan atribut secara simbolis kepada Bapak Anda Hakim selaku Koordinator Nasional dan Bapak Hartanto Siang selaku Sekretaris Nasional SINDO Aliansi Tionghoa Indonesia sebagai simbol penerimaan dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia untuk Bapak Prabowo. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Silakan untuk berfoto bersama Pak Anda, Sekjen, Pendul dan para tamu undangan penerima plakat. Silakan berfoto terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bersama Prabowo Gibran satu putaran menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon persilakan Chris Natali untuk bisa ikut serta. Chris Natali. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi nafas, diberi kesehatan, dapat berkumpul dalam kesempatan malam hari ini dalam keadaan baik. Kedua, saya minta maaf, saya datang terlambat karena saya tadi masih di tengah acara, ada rapat dengan beberapa menteri, jadi saya baru selesai langsung saya ke sini. Dan saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini
menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara, inilah bagian dari demokrasi kita, bahwa kita sebagai bangsa, sebagai negara telah memilih bentuk republik sebagai negara, dan dalam republik ini kita memilih sistem politik demokrasi. Artinya adalah rakyat yang memegang kedaulatan, rakyat yang berkuasa. Dan demokrasi ini kita wujudkan melalui pemilihan umum, melalui kotak suara. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur dan kita harus bangga bahwa kita sekarang adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pertama, India tentunya berdemokrasi. Habis itu Amerika, negara berpenduduk terbesar kedua, baru kita. Dan kita mungkin kalau dihitung jumlah pemilihan tiap kali mungkin yang paling banyak, karena kepala desa di kita pun dipilih. Kita punya lebih dari 70.000 desa, dan semua kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Bupati-bupati, wali kota, gubernur, semua anggota DPR dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat dipilih, dan akhirnya presiden dan wakil presiden dipilih. Jadi kita perlu bersyukur bahwa kita sampai sekarang sudah melaksanakan 7 kali pergantian presiden. Bagaimanapun kita lihat sejarah, walaupun ada gejolak-gejolak, tetapi pada dasarnya pergantian 7 kali presiden berjalan dengan lancar, dengan konstitusional, dan dengan relatif tidak dengan kekerasan. Presiden pertama kita turun, begitu MPRS waktu itu tidak meneruskan kepercayaannya, beliau turun. Presiden kedua demikian juga, dan selanjutnya presiden-presiden selanjutnya demikian. Dan mulai tahun 99 kita melaksanakan demokrasi langsung. Ini harus kita syukuri, bahwa ada kekurangan, pasti banyak kekurangan. Negara kita sangat besar. Negara kita sebesar Eropa 28 negara, kita 1 negara, 3 zona waktu, sangat luas wilayah kita. Bahwa kita sekarang berada di kondisi hari ini, posisi hari ini, patut kita bersyukur. Mari kita lihat sekeliling kita, mari kita lihat televisi tiap malam, begitu banyak perang di mana-mana, begitu banyak kerusuhan di mana-mana, begitu banyak kekacauan di mana-mana. Kita harus bersyukur kita masih dalam keadaan damai, kita dalam keadaan bersatu, kita dalam keadaan tenang, sejuk. Demokrasi berarti pertandingan, demokrasi berarti persaingan. Tidak ada masalah, bersaing itu baik, bertanding itu baik, tetapi di ujungnya rakyat yang harus mengambil keputusan. Marilah kita sepakat untuk selalu
menghormati kehendak rakyat. Tentunya tantangan masih banyak, tentunya kesulitan masih banyak, tentunya masih banyak yang tidak puas. Tetapi dalam keadaan itu semua, marilah kita tidak lupa bahwa kita adalah satu bangsa, satu keluarga besar bangsa Indonesia, terdiri dari begitu banyak suku bangsa, begitu banyak kelompok etnis, begitu banyak perbedaan adat istiadat, begitu berbeda-beda kita, tapi satu nasib, satu sejarah, satu tujuan. Kita ingin hidup sebagai negara yang makmur, sebagai negara yang adil, sebagai negara yang damai. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak lupa itu tujuan kita. Apapun suku kita, apapun ras kita, apapun warna kulit kita, apapun agama kita, cita-cita kita sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Marilah kita ingat itu. Berbeda-beda ya, tapi cita-cita kita sama, keinginan kita sama. Apakah kita keturunan India, atau keturunan Arab, atau keturunan manapun, keturunan Tionghoa, atau kita berasal dari Sumatera, dari NTB, NTT, Papua, ya, kita semua cita-cita kita sama, kepentingan kita sama. Kita ingin hidup dengan layak, hidup dengan baik. Karena itu kita harus bertindak dengan arif, kita harus bertindak dengan bijak. Janganlah kita selalu mencari-cari perbedaan. Perbedaan itu pasti ada, tapi mari kita selalu cari titik-titik kebersamaan, titik-titik persatuan. Saudara-saudara, ada satu pelajaran hidup yang saya pegang, dan saya menyesal saya dapat pelajaran itu cukup terlambat dalam hidup saya. Saya terima pelajaran hidup itu sesudah saya pensiun. Saya berhenti jadi tentara aktif. Pelajaran hidup itu hanya satu kalimat. Kalimat itu saya dapatkan dalam sebuah tulisan yang berbunyi sangat sederhana. Satu kalimat. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. 1000 friends too few, 1 enemy too many. Ini sesuatu yang sangat arif, dan ini berasal dari suatu pepatah, suatu pelajaran dari Tiongkok zaman dulu. Dulu saya hafal bahasa Mandarinnya, sekarang saya nggak berani, takut salah. Tapi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Membuat lawan gampang, membuat lawan itu gampang, ya kan? Kita tidak hormati dia,
kita mensepelekan dia, kita mengejek dia, kita menghina dia, kita mencuri hartanya, kita merampas haknya, membuat musuh, membuat lawan itu gampang, membuat kawan tidak gampang. Tapi itulah kunci keberhasilan dalam politik, dalam negeri. Itu yang saya pegang. Dalam politik luar negeri, itu pun pandangan saya. Indonesia dalam politik luar negerinya ingin bersahabat dengan semua negara yang ada di bumi ini. Kita ingin bersahabat, kita tidak mau punya musuh, kita tidak berniat mengganggu negara lain. Kita negaranya sangat luas, kita tidak berangan-angan mau mengklaim wilayah orang lain. Tidak, kita punya wilayah sangat besar dan sangat kaya. Kita mau urus kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, supaya kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Itu tujuannya. Di dalam politik dalam negeri pun seperti itu. Saya berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Kadang-kadang ini gampang diucapkan karena kita mau berbaik hati, pihak lain belum tentu mau berbaik hati sama kita. Tapi kita tetap sopan, ya, dan tetap berniat baik. Dalam debat kadang-kadang, ya namanya debat, ya kan, kita harus saling mempertahankan pandangan kita, dan tentunya kita berharap selalu memberi pelajaran yang baik kepada rakyat kita, karena debat itu dilihat, ditonton. Dan saya berusaha selalu untuk mempertahankan sesuatu yang saya anggap benar, ya kan. Kalau ada orang lain yang punya pandangan lain, ya kita tetap harus berpegang kepada yang kita anggap benar dan yang kita anggap prinsip. Program Prabowo Gibran saya kira sangat jelas. Kita ingin lanjutkan yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan saya mengajak selalu bangsa Indonesia, kawan-kawan semua, marilah kita selalu pandai-pandai untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Marilah kita mengakui keberhasilan bangsa kita sendiri. Jangan selalu mencari-cari atau mengungkit-ungkit hal-hal yang negatif. Berpikir yang baik, berpikir yang positif. Indonesia dalam keadaan yang sangat memungkinkan kita bangkit menjadi negara hebat. Semua indikator menunjukkan kita berada dalam posisi baik. Semua indikator kita punya pertumbuhan di tengah krisis. Pertumbuhan kita salah satu yang tertinggi. Inflasi kita mungkin belum pernah serendah kita sekarang. Apakah ada tantangan? Ada. Siapa yang menduga ada perang di Ukraina? Siapa yang menduga perang yang ribuan kilometer dari kita berpengaruh kepada kehidupan kita? Belum selesai perang Ukraina, terjadi perang di Gaza dan di tempat-tempat lain. Begitu banyak perang di Libya, di Sudan, di Yemen, di Suriah, di Mali, di mana sudah. Karena itulah kita harus belajar dari kondisi ini, dan ternyata kuncinya adalah kerukunan. Kuncinya adalah bisa atau tidak kita menjaga kerukunan di antara kita, di antara semua kelompok, di antara semua suku,
di antara semua kelompok etnis, di antara semua partai politik, di antara semua organisasi. Partai politik harus bersaing, partai politik harus bertanding, tapi bersaing sebagai keluarga, bersaing sebagai sahabat, bersaing sebagai anak Indonesia, bersaing untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Itu kuncinya. Kalau kita bisa menjaga kerukunan, kalau kita bisa menjaga persatuan, saya yakin dan percaya Indonesia akan lompat menjadi negara hebat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dukungan saudara sekalian. Minta maaf saya terlambat, dan saya minta maaf saya tidak bisa lama-lama di sini, juga nggak dikasih kopi, jadi saya nggak bisa tidak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam satu semangat perjuangan yang sama, yaitu memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, kita semua tentunya merasa bangga Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya juga merasa sangat terhormat mendapatkan undangan dari Bapak Andra Hakim selaku Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia (ANTI). Terima kasih Pak Andra Hakim yang juga terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan. Bapak Edi Kusuma, terima kasih tadi sambutan yang sangat menyemangati kita semua. Di sini juga hadir sejumlah tamu kehormatan, sahabat yang juga saat ini paling sibuk, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mas Rosan Ruslani. Di sini ada Bapak Oto Hasibuan, tentunya Bapak Hasim. Tepuk tangan untuk Pak Hasim, terima kasih Pak Hasim. Ada Mbak Grace Natali, PSI, dan juga Bung Agus Jabo, Ketua Umum Prima, beserta para pimpinan partai politik sahabat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Saya juga ingin menyapa, di sini ada senior saya yang dulu juga sering menjadi sahabat diskusi saya, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ben Yura Rimba. Beliau ini dokter beneran, tapi dulu di TNI menjadi mentor saya sekaligus sahabat diskusi, khususnya dalam isu-isu geopolitik, pertahanan, keamanan. Dan sekarang bersama-sama kita mengusung dan sekaligus memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Bang Aris dan para sahabat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ingin kita sama-sama bersatu dalam energi yang positif. Tema besar malam hari ini, satu putaran menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas adalah cita-cita kita semua, para founding fathers kita. Saya belum lama ini mendampingi Bapak Prabowo Subianto ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Tentu generasi penerus bangsa termasuk kita semua hari ini ingin Indonesia semakin baik, semakin maju ke depan. Indonesia Emas 2045 semoga tidak menjadi sekedar jargon dan narasi kampanye 2024 ini, tapi ini adalah semangat yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita wujudkan, dan kita semua yakin bahwa Bapak Prabowo Subianto insya Allah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, mampu memimpin kita semua mewujudkan cita-cita besar tadi. Indonesia yang semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, dan semakin maju mendunia.
Bapak Ibu sekalian, kita berharap kita bertopang pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Setiap kita mendengarkan visi misi dan program-program yang ditawarkan oleh Bapak Prabowo Subianto, bisa kita simpulkan bahwa beliau sangat peduli pada kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa. Karena tanpa itu pembangunan tidak akan bisa sukses. Dan saya meyakini beliau akan mengajak kita semua untuk maju bersama. Yang dibutuhkan tentunya adalah pembangunan ekonomi, pertumbuhan yang berkeadilan, sehingga kekayaan dan kemakmuran bangsa bisa dibagi dengan baik. Kita ingin dunia usaha makin maju, karena kalau dunia usaha maju, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas, penghasilan yang semakin memadai, dan juga daya beli. Dan ini yang diperjuangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi untuk bisa mewujudkan itu semua, dibutuhkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Dan urusan itu saya yakin yang paling terdepan adalah Bapak Prabowo Subianto, yang juga hari ini sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dengan itu, kita tentu menyadari butuh persatuan, kerukunan, kedamaian, sehingga mudah-mudahan pemilu 2024 walaupun semakin hangat, kita semua tetap rukun bersatu. Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mampu menyatukan semua perbedaan identitas, suku, agama, etnisitas, termasuk saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Ini adalah sebuah kekuatan yang harus kita lipat gandakan bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita berjuang. Waktunya tinggal 56 hari lagi, 14 Februari 2024 sudah menanti kita semuanya. Insya Allah kerja keras, kerjasama kita semua membuahkan hasil yang baik. Prabowo Gibran satu putaran. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam kesehatan, dan sampaikan salam hormat kita untuk seluruh masyarakat, khususnya ada di DKI Jakarta. Bagi para sahabat yang sedang berjuang menjadi calon anggota legislatif, selamat, semoga sukses terpilih menjadi anggota dewan yang amanah. Saya kalau melihat Pak Prabowo baik di media sosial, televisi maupun secara langsung, ini selalu ingat perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas mengabdi untuk di Republik Indonesia. Ikhlas itu datang dari hati, sebuah ketulusan yang terpancar dari sosok yang gagah, berani, tegas, namun memiliki niat yang ikhlas. Itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Saya tahu sekali begitu banyak pengorbanan dan pengabdian Pak Prabowo untuk bangsa Indonesia yang mungkin luput dari liputan media, baik itu karena media tidak mau meliput atau Bapak sendiri yang tidak mau diliput. Apalagi saat Bapak Prabowo menerima pinangan rekonsiliasi dari Presiden Jokowi, kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selalu kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Terlebih lagi, sosok pendamping Pak Prabowo adalah sosok yang tepat yang bisa menyempurnakan kepemimpinan Bapak nanti. Kami melihat Mas Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden, sebagai sosok muda yang energik, berprestasi,
dan memahami kondisi dan situasi Indonesia saat ini. Dengan kombinasi lintas generasi tersebut, kami optimis cita-cita Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 ada dalam genggaman tangan. Bapak Prabowo dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Aliansi Tionghoa Indonesia kita singkat menjadi SINDO. Apa itu makna lain dari SINDO? SINDO adalah asli Indonesia. Tentunya asli dukungannya SINDO bersama Prabowo Gibran satu putaran. SINDO akan bergerak di daerah-daerah, melanjutkan perjuangan, melanjutkan pembangunan dengan penuh optimisme. Indonesia semakin melaju dengan kerjasama dan kerja bersama menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa gunakan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo Gibran satu putaran. Semoga kita semua sukses, sejahtera. Kita mulai dulu. Gerindra, kurang semangat. Gerindra, bagus. Prabowo, Prabowo, kali ya. Gibran, Gibran, Demokrat, Demokrat, PSI, PSI. Terima kasih semuanya. Ada Prima juga. Ulangi sekali lagi. Prima, Prima. Terima kasih.